Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam penerapan pembelajaran dengan pemanfaatan TIK di kelas. Video ini merupakan salah satu tugas akhir dari pembatik level 2 tahun 2022. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu yuk. Nama saya Agustina Nur Herawati, biasa dipanggil Ibu Tina. Saya mengajar IPA di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung. Motivasi saya untuk mengikuti pembatik level 2 ini agar bisa meningkatkan kemampuan dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Salah satu caranya dengan mengaplikasikan TIK dalam pembelajaran. Pada saat persiapan pembelajaran yang saya lakukan diantaranya mencari inspirasi pembelajaran inovatif sehingga siswa tidak bosan dan dapat menggali berbagai potensi siswa. Yang kedua, mencari bahan ajar yang menarik bagi siswa. Hal ini sangat penting karena dalam materi sistem reproduksi, siswa perlu dibantu dalam proses visualisasi karena materi ini termasuk abstrak. Selanjutnya, saya merancang RPP, pemilihan model pembelajaran, proses penilaian, dan lainnya. Yang terakhir adalah membuat LKPD, sehingga memudahkan siswa untuk mengakses kembali pembelajaran. Salah satu cara untuk mencari ide dalam pembelajaran inovatif, saya mengakses hibatik.kemendikbud.go.id. Di situs ini berisi berbagai paparan mengenai pembelajaran inovatif. Berbagai model pembelajaran yang terbaru tersedia dari mulai paparan teks hingga model video sehingga kita bisa mengadaptasinya untuk di kelas. Dari sekian banyak model, saya memilih model pembelajaran Discovery Inquiry karena model pembelajaran ini menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri. Model pembelajaran Discovery Inquiry memiliki sintaks sebagai berikut. Yang pertama stimulasi, yang kedua identifikasi masalah, ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan informasi, kelima verifikasi hasil, dan keenam generalisasi. Pada tahap pertama adalah stimulasi. Di sini saya mengidentifikasi ketersediaan konten dari berbagai sumber ajar, sehingga saya menyediakan LKPD seperti pada layar. Hal ini akan menjadi acuan peserta didik dalam membuat persoalannya. Lalu, siswa mempersiapkan laptop untuk pembelajaran. Setelah itu, siswa diberikan persepsi dan motivasi agar bisa semakin bersemangat dalam mempelajari materi siklus menstruasi. Tahap kedua adalah identifikasi masalah. Di sini saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam materi siklus menstruasi. Di sini siswa juga diberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti untuk mengidentifikasi fase-fase menstruasi dan mengidentifikasi hormon yang akan terlibat. Di sini nampak kegiatan siswa yang sedang membaca LKPD-nya. Tahapan ketiga adalah pengumpulan data. Di sini saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pengalaman konten yang ada dalam LKPD. Nah, salah satu cara untuk pengumpulan data adalah dengan saya mengarahkan peserta didik untuk mengakses rumah belajar. Di sini ada berbagai video dan siswa bisa menyimak berbagai video tersebut. Namun, saya mengalami beberapa kendala teknis, diantaranya karena kesulitan wifi ataupun laptop siswa yang ada kendala untuk mengakses video, sehingga saya membantu untuk mendownload videonya. Untuk mengakses video di rumah belajar sangat mudah dan sangat mudah juga untuk didownload, sehingga kita bisa mengaksesnya berkali-kali. Yang keempat adalah pengolahan informasi. Di sini, siswa secara mandiri melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasian untuk menghimpun data-data dari tahapan sebelumnya. Di sini, siswa memasukkan data-data tersebut ke dalam kolom pertanyaan sesuai dengan informasi yang telah dia dapatkan. Tahapan yang kelima adalah verifikasi hasil. Di sini, saya mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuktian dari pernyataan yang telah dia tulis di LKPD-nya. Saya memilih secara acak beberapa peserta didik untuk mengecek pemahamannya. Setelah itu juga, saya juga memilih beberapa siswa yang lain untuk membacakan hasil eksplorasinya. Apabila ada perbedaan, kami akan membahasnya dan mendiskusikannya bersama-sama. Tahapan terakhir adalah generalisasi. Di sini peserta didik akan mengambil kesimpulan dari hasil verifikasinya. Selain itu, saya juga menguji pemahaman peserta didik melalui latihan soal yang diadakan di rumah belajar. Caranya cukup mudah, kita tinggal ke beranda, lalu kita pilih bank soal.
Nah, nanti di sini akan muncul berbagai pilihan. Karena saya mengambil kelas 9, saya pilih materi kelas 9. Lalu di sini ada latihan sistem deduksi. Nah, saya menguji coba memilih salah satu. Kemudian di sini proses pengerjaannya sangat mudah. LMS-nya peserta didik tidak perlu login untuk mengakses LMS ini. Dan di tahap terakhir kita dapat melihat mana jawaban yang betul dan mana jawaban yang masih salah. Peserta didik diminta untuk menuliskan jawaban-jawaban yang betulnya untuk bisa dipelajari kemudian. Input ini merupakan testimoni dari anak-anak. Milana, gimana tadi belajar pakai rumah belajar? Mau dicoba lagi nanti? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pembatik level 2 tahun 2022. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki kembali pembelajaran yang ada di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.